Ada dari siapa ini? Negatif gitu ya. Oke, kemudian dari Zainal di atas sudah. Yang Ivana. Convert ke Inggris 78. Oke. Berikutnya ada nanya tadi, saya nggak lihat WA. Dapat 4. 0,5 ini masih tengah-tengah ini ya, positif. 4 terus setengah-setengah. Yang hashtagnya Jokowi. Tadi problemnya itu kan ya. Kalau ini kan berbasis apa itu word ya, kata-kata. Yes, Papua Liberation input review negatif. Nah, ini kayaknya benar nih. Kita killing, rasis, negatif terhadap ya kata-katanya sesuatu gitu ya. Kalau kata kuncinya West Papua ya berarti ya terhadap kondisi Papua gitu. 061. West Papua. Oke, nah ini kita lanjut ke lebih advance dari sentimen analisis ini ya. Jadi kalau ini kan dia menggunakan klasifikasi biasa, jadi training, testing, dan kata-katanya itu pun berdasarkan word ya, bukan sentence yang murni. Jadi kita akan mulai mempelajari jenis neural network deep learning yang ada unsur sekuensialnya, timingnya. Jadi kalau kita nonton film, itu otak kita sebenarnya melihat gambar yang bergeser gitu ya, atau gambar yang berubah-ubah dari yang satu dengan yang sebelumnya. Soalnya kalau kita melihatnya hanya gambar yang ada di depan mata, kemudian begitu ada gambar berikutnya, kita yang gambar sebelumnya di delete, nah itu kan pusing tuh, searching apa proses lagi yang baru gitu kan. Kuda ini dari mana tadi? Kok tiba-tiba muncul? Gitu kan kalau misalnya yang lupa sebelumnya gitu. Makanya kita menggunakan jenis namanya recurrent neural network yang udah saya share di Medlink tadi itu. Recurrent neural network. Nah, ini jadi dasarnya itu. Jadi manusia itu pasti melihat sekarang, sebelumnya, dan memprediksi yang akan datang gitu kan ya. Sama kalau kita nyetir juga, tadi kita lewat jalan apa ya? Terus sekarang kita mau kemana ya? Nanti kalau mau ke Nusa Putra lewat mana aja ya? Gitu kan. Jadi ada 3 hal gitu. Nah, di sini ada simbol muter balik. Nah, ini berarti yang tadi menjadi dasar olah untuk yang berikutnya gitu ya. Yang T-1
untuk memprediksi sekarang itu dasar dari yang lalu. Jadi you don't throw everything away. Jangan nggak membuang yang lalu terus mulai dari awal lagi, itu kan enggak ya. Berikutnya, nah ini kan pusing nih, gitu ya. Kalau di teknik kendali ini umpan balik gitu ya. Nah repotnya itu kalau seperti ini ketika mau back propagation gitu kan. Back propagation kan dari awal kebalik lagi. Nah, kalau balik lagi nanti dia bingung posisi ini, yang umpan baliknya ini. Nah ini dia. Makanya ada satu teknik itu yang membedah umpan balik ini menjadi seperti ini, rentet. Sumber lain juga seperti ini, jadi yang set berubah. Kemudian namanya unroll the loop. Nah, ada muncul istilah baru namanya LSTM, long short term memory. Nah ini nanti banyak dipakai di teks ya, NLP, bisa untuk translate kayak Google Translate gitu kan ya. Google Translate sekarang tuh udah canggih itu, jadi nggak kayak zaman dulu. Pertama kali dulu saya pernah my name is Jack gitu kan, saya taruh di Google, dia langsung ngertiin nama saya dongkrak gitu. Nah karena dia nggak bisa memprediksi my name is, kalau begitu berarti name betul berikutnya itu jangan ditranslate karena itu nama, mungkin gitu kan kalau yang sekarang itu LSTM. Jadi kalau dulu apa adanya, kata per kata, tapi kalau sekarang itu ada hubungan terkait dengan word sebelumnya gitu ya. Oke, lanjut. Ntar udah saya rekam belum ya, udah. Oke. Nah, bentuk dalamnya itu ya seperti ini. Jadi yang tadinya link ini masuk, nanti kita masuk ke dalam ininya ya. Sekarang dia ada tangen apa nih, tangen tan hiperbol apa tan hipoid apa tuh, tangan tanha gitu ya. Kemudian penemunya itu Hochreiter dan Schmidt-Huber tahun 97, ini baru aja ya. Tahun 94 ini Hochreiter juga pernah ngusilin, cuma pusing sendiri dia. Akhirnya tahun 97 menemukan juga dia. Ini ada istilah-istilah bagan. Jadi kalau ada bentuk ini berarti dia ini jaringan saraf tiruan, neural network. Ini ada operasi nanti, ada arah arus. Nah kalau ini concatenate gitu ya, berarti itu digabung. Biasanya ini data training, data testing di shred gitu kan, concatenate gitu ya. Kalau yang ini copy, gandakan. Istilah gambar doang gitu ya. Dan ini yang sekarang, kemarin, atau sebelumnya, ini untuk yang besok atau berikutnya gitu ya. Nah ini detailnya, dia tuh ada 4 interaction layer gitu, di dalam sini gitu. Ini kotak ini dia neural nih. Ini sigmoid, tangan. Apa saya lupa itu, tangan tanha itu apa ya? Sinha tanha. Tangan hiperbolik, tangan tanha itu hiperbolik yang dipakai. Hiperbolik gitu ya. Jadi nanti ada 2 jalur nih, jalur lurus sama jalur yang ini ke memori gitu ya.
Nanti kita lihat dalamnya. Jadi LSTM itu harus memilah gitu, yang remove atau ditambah ke dalam sel. Jadi dia nggak semuanya di set gitu ya. Nambahnya itu ada dua, ada yang plus, ada yang kali gitu kan. Nah kalau kali itu biasanya sih ciri-ciri ini ya. Apa kalau kali 0 berarti reject gitu ya. Nah, kalau ada kali-kalian gitu. Kalau yang plus, nah itu jumlah dari berapa. Gitu. Dari sini dengan kalau yang ini biasanya ngikutin yang atas, yang ini ngikutin yang bawah nih karena jumlah yang atas itu kan selalu sama yang ini. Kemudian ada gate itu gerbang, gerbang untuk kayak satpamnya gitu ya, menjaga apakah dia disimpan atau tidak gitu ya, write atau write sih kayaknya ada dua jenis gitu ya. Nah ini urutannya, yang pertama decide, memutuskan apakah di delete atau diterusin gitu kan. Set FT, kalau FT fungsi sigmoid itu kan kalau nggak 0, 1 gitu ya. 0 sama kayak tangga itu, cuma dia lebih halus. Jadi kalau 0 ya berarti lupakan yang lalu gitu ya. Kalau 0, kalau 1 ya gunakan yang lalu. Forget get layer namanya itu ya, sigmoid. Ini rumusnya ya kayak yang kita pelajarin itu ya, waktu mata kuliah saraf tiruan. Kemudian ini store, nyimpan. Nah ini dia memori. Nyimpan. Di sini ada dua epoch gitu ya, yang satunya yang atas, ini yang bawah. Gitu. Nanti dikali. Gitu. Kali. Ini kalau nggak 01, yang ini tangan hiperbola gimana bentuknya kita ya. Nah gini bentuknya ya. Tangan. Nah ini salah tadi ya. Kayaknya ini sama aja ini mah ya, kayak sigmoid ya. Sigmoid. Sigmoid. Sama sigmoid nggak ada minusnya ya. 0 atau 1 kalau tangan sigmoid tadi itu ini ya minus ya, ada minusnya ya saya baru ingat. Jadi ini bisa minus ya, ini kalau nggak 0 1 bisa minus gitu ya. Berikutnya, nah ini masuk dari atas nih, dibahas yang atas, yang lalu dikalikan dengan fungsi ini 0 apa 1, kemudian ini 0 minus atau 1 gitu ya, minus 0 atau 1 gitu. Jadi nanti CT ini dikali sama ditambah. Jadi ini kayak bobot, ini bias gitu. Kali ini tambahnya untuk CT outputnya. Akhirnya terakhir ini keluaran. Keluarannya itu HT. Dari mana ini? Sini.
W0 B0 T. Dari mana B0 ini? Dari atas ini ya. Tangan CT. Oh ini 1 kali XT. Oh ini dari sini ya. Dari ini. Yang ini. T-nya kan ini ya. Ini kali ini. Dan ini gitu ya. Kemudian satunya lagi nih HT ini dari sini ya. Tan H. Ini kan CT ya. CT yang tadi keluar, masuk lagi gitu ya. Mengeluarkan. Nah ini kita langsung aja lah ke kasus ya. Ini mirip dengan yang tugas barusan yang positif atau negatif gitu ya. Cuma ini lebih canggih. Jadi menggunakan LSTM, dia juga bisa mendeteksi rangkaian kalimat. Jadi bukan cuma kata gitu ya. Kalau yang tadi naik bias itu kan kata per kata. Kalau ini dia rangkaian kata. Nah, kita coba. Oh ya, saya share dulu ininya ya. Saya save dulu ini. Save. Saya download. STM. Kalau ada yang mau jalanin bareng-bareng, kalau ada error bisa dibahas. Mana tadi? Nah, ini. Kalau ada yang tertarik, bisa pelajarin lebih dalam, karena saya cuma nyoba doang ini ya, nggak begitu, bukan spesialis saya ini di teks, pengolahan teks ini ya, NLP atau sejenisnya itu. Kemudian iseng aja baca nih ya, informasi dari sumber ini. Yang pertama kali, ini ada tanda seru, berarti ini install ini ya, kalau di Jupyter Notebook itu install dari Anaconda atau dari PIP gitu ya. Dan di sini ada warning itu. Nah ini nih, tadi saya sempat juga error, cuma dijalankan di running ulang aja gitu. Di sini suka ada kata restart runtime gitu kan kalau dia. Nah kalau begini berarti nggak ada masalah nih. Kalau ada masalah restart runtime, di sini ada tombolnya, diklik aja terus running ulang gitu ya, sampai seperti ini nggak muncul warning. Warning tulisannya warna ini ya, warna merah kayak gini di sini nanti. Yang impor ini represent sequence, terus mana ya, ini load data IMDb, ini dia data yang dari share orang, bawaan dari TensorFlow. Kemudian kelasnya ada 2, negatif positif. Berikutnya ini, nah ini mengolah teks nih, ini agak ribet juga nih, ada istilah menghitung indeks kata gitu ya. Dia ini kayaknya memotong-motong karena ketika training panjangnya harus sama ya, waktu lengthnya itu. Jadi setelah di indeks, membuat indeks, ini kalau di sini informasinya, nah ini bentuknya seperti ini dia, itu ya kan, start, terus jadi rangkaian kata dia bentuknya itu, jadi agak ribetnya ya, formatnya gitu. Ada di reverse juga ini gitu kan. Kemudian datanya ini ada yang dibaca komputer, ada yang untuk ini ya, human readable.
Jadi kalau yang komputer kan indeks mainnya, indeks. Kemudian concatenate. Nah, concatenate itu ya kayak tadi yang saya bilang, gabung train sama test itu dihubungkan, jangan sampai apa ya, nggak sama ya antara fieldnya itu. Berikutnya ini menghitung panjangnya. Nah ini nih, kalau saya running dia, kalau ini mesin, jadi nanti komputer pakainya ini. Kalau kita mau baca ya ini. Satu. Sebenarnya ini nggak usah bisa, cuma ini kan buat untuk evaluasi gitu. Berikutnya adalah setelah siap di training, ini pre-processing. Nah ini panjangnya dia 500 panjang apa ini ya? Review set. Oh ini untuk menghitung ininya ya, panjang data ini kayaknya nih. Extrain, train nanti kalau dirang boleh. Set training review data 25.000 string 500 kelas review. Ini apa nih, pet ini ya. Oh ini ada yang nggak pakai ya. Nah ini yang utama nih, membuat LSTM recurrent network. Jadi bentuknya sekuensial ya, sekuensial. Kemudian ada istilah dropout, ada 25% di disable ya, random. Sini dimensi 32 kata. So di map ditetapkan. Ini silakan baca sendiri nih ya. Oh ya, ini ada yang kalau download dari aslinya kan begini error nih. Kemudian saya tanya ini biasa kalau programming itu ya Stack Overflow gitu kan, dia cuma sederhana itu dia ngasih tahu mana ya, cukup begini aja, nggak usah pakai code STM apa nih, code NN, code DNN, nggak perlu, ini aja gitu kan. Akhirnya ya udah begini aja gitu kan, keras layers LSTM, nggak perlu pakai ini gitu kan. Kalau nggak ya error gitu. Nanti ketemulah model yang udah di training. Ini model summary-nya ini itu ya. Jadi bentuknya itu agak beda istilahnya dengan CNN tadi itu ya. Jadi ada apa itu, dropout, STM, dropout lagi gitu. Nah terakhir itu dance yang keluar itu buat outputnya itu ya satu. Jadi satu isinya ya apa tidak, positif atau negatif. Gitu ya. Ini ada dari 500 mengerucut biasanya gitu ya, mengerucut sama kayak ngerancang neural. Ini apa nih? Modelnya contoh doang ya, dia ngambil file gambar untuk ngebayangin dari ininya nih. Arahnya seperti ini. Embed, dropout, STM, dropout, dance terakhir gitu ya. Berikutnya fitting. Nah, ini dia pakai fungsi fit, model fit. Nah, dia jenisnya history ini ya. Ini untuk ya, kayaknya saya pernah bahas dulu itu ya, yang bentuknya history gitu. 56 epochnya 3, berarti cuma 3, kalau tadi 10 ya. Yang CNN itu. Ini cuma 3 kali. Bagus apa enggak ya, kok cuma 3 kali ya? Apa ada contoh doang kali ini jadinya, supaya nggak kelamaan. Akurasinya ini naik terus. Ini kalau nah ini dia pakai
skip learning. Itu dia andalan siswa yang tesis ini ya, untuk menghitung apa namanya ini, matric confusion ya, confusion matric gitu. Untuk melihat akurasi. Ini negatif, positif, gitu kan. Ada istilah recall, ada istilah akurasi, presisi. Di sini nggak ada presisi. Recall. Kalau presisi itu suruh ngambil mangga, kita cari mangga itu. Dapat misalnya 5. Pas setelah dapat 5 ternyata satu itu bukan mangga. Gitu kan. Nah berarti presisinya ya 4/5. Itu namanya presisi. Tapi kalau recall, di dalam karungnya itu ada mangga sama apel. Cuma 2 itu doang. Nah kalau recall itu, saya pokoknya ambil aja 10 dah. Saya ambil 10. Terus saya tebak nih, ini mangga. Yang ini apel. Yang ini mangga lagi. Dapat lagi mangga lagi. Saya bilang mangga. Terus ini saya bilang apel. Nah itu namanya recall tuh. Kalau tebakan saya mangga sama apelnya itu benar, berarti recall-nya bagus. Recall itu mengambil sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau presisi, waktu saya ngambil kan saya nyari mangga tuh. Nggak boleh saya ngambil apel. Tapi kalau recall, bolehlah ngambil apel, tapi saya harus nebak itu apel. Gitu. Ya ini mangga nih, silakan ambil yang mangga. Kalau yang ini jangan, ini apel. Tapi saya nebak apel, ternyata recall. Gitu. Nah kalau Google itu kalau presisi, yang diambil biasanya sedikit kalau presisi. Kan. Tapi kalau recall, diambil sebanyak-banyaknya gitu kan. Tinggal kita milih nanti. Gitu. Recall. Udah, terus. Nah ini dia ada unik juga nih, dia mencari yang prediksinya salah gitu kan. Unik juga nih, saya baru tahu nih ada yang teknik mencari mana di sini yang salah, karena ini emang berbasis apa ya, perlu bantuan manusia juga kan datanya ini. Oh yang ini sentimen negatif, yang positif, data yang mau benar enggak nih? Udah kita cek. Misalnya ini prediksinya negatif, padahal ini positif nih hasilnya, tapi dia nebaknya negatif. Nah ini nih kata-kata ini yang bikin negatif nih. Tapi ternyata dia ini positif gitu ya. Nah ini dia ketipu sama ini. Jadi ada emosi ini agak susah dia mendeteksi. Nah, ini negatif nih menurut aslinya, tapi dia nampak positif. While the design and the fashion are strong. This film itu strategic. Oh, ada lanjutannya ya. Inilah contohnya gitu. Nah, ini ada kata-kata yang untuk ngetes hasil dari ini misalnya nih. Film yang sangat terrible ya. Banyak seks dan kekerasan atau apa gitu kan. Nah, ini pasti negatif. Caranya coba. Negatif. Kemudian yang kedua, this is the best film I ever seen. It's fantastic. Wah, ini pasti positifnya. Positifnya berapa? Softmax-nya itu 0,9, sangat positif. Ada lagi nih. Negatif. Oke. Season aku tuh udah never see. Oh ini ya. I will never see again, ini dianggap negatif. Jadi ini kalau pakai CNN ini agak membingungkan karena kata-katanya ini kalau dilihat per kata itu kadang kayak positif gitu ya. This movie, but I will recommend to other.
Coba saya pengen kata-kata yang ini nih. Ada contohnya. Dulu aja. Sampai jam berapa ini? Ctrl C. Saya coba di sini dah ya. Nah ini. Tadi power truncating. Kok dia dianggap panjang ya? Nah, ini panjang yang dibilang ya. Nggak boleh ada kata besarnya. Oh iya, harus huruf kecil semua ya. Oh, negatif dia. How do you have time? Ini harusnya netral kan ya. Coba. Kita coba yang satu nih yang unik nih. I had this movie, but I will recommend to others. Saya benci film ini, tapi saya akan rekomendasikan ke orang lain gitu kan. Oh, dia negatif ya. Relatif negatif. Negatif. Walaupun ada kata rekomennya ini ya. Tapi kalau ini misalnya gini. Oh, ada spasi ya. Positif itu ya. Jadi pengaruh ini. Coba lagi. I dislike this film misalnya. Negatif. Oh, ini kalah sama ini ya gitu ya. Ya ya. Jadi itu mungkin ya LSTM. Jadi LSTM itu biasanya dipakai untuk sequence yang ada hubungannya dengan previous data gitu. Jadi kalau untuk sentimen analisis itu sebenarnya bagusannya pakai LSTM gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tesis atau apa gitu, sentimen analisisnya jangan pakai CNN apalagi itu ya, yang biasa yang kayak SVM atau night bias gitu ya, yang dia hanya bisa mendeteksi word, tapi harus bisa mendeteksi previous atau berikutnya gitu. Dan ini semuanya sequence-nya, dan dia dipelajari sebelum dan sesudahnya. Ini ada coba kayak yang mana ya? Saya ada data itu bagus nih dari YouTube ya, YouTube. Yang deteksi tanda tangan gitu ya, tanda tangan dia deteksi banyak informasi ini yang penting. Nah ini contoh ini tebakannya itu yang atas gitu kan ya, MO more-nya harusnya nih ini huruf T A, dan ini nih memorinya tuh ini menghilang kan sama dia hilang, terus data yang lama tuh hilang gitu. Dan seperti ini gitu ya. Ini jadi LSTM. Jadi ketika manusia membaca tanda tangan atau tulisan tangan itu dia pasti nggak ngelihat yang di depan mata, pasti sebelumnya juga kan dibaca gitu ya, kayak sebelumnya. Atau di translate itu suka ada kalimat gitu kan ya, misalnya
Nah, yang seperti ini tuh biasanya tuh dia pakai LSTM juga dia kalau Google ini dia deteksi. I want to, nah tuh, I want to see you again to break free, itu dia pakai LSTM yang prediksi. Dulu itu pernah ada yang see you break free gitu ya. Oke, ini mungkin udah terlalu sore nih, atau ada yang mau keluar atau jalan-jalan ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau nggak ada komentar, saya tutup ya. Ya, sekian. Oh ya, itu tugas yang tadi itu di-share ke temannya, terus upload ke ini ya, upload ke Edlink ya, upload ke Edlink, Iya, ke Pak. per kelompok itu. Enggak, share aja ke teman kelompoknya dah, terus suruh upload sendiri ke Edlink gitu ya. Oh, dia juga ngupload sendiri. Jawabannya sama aja, sama Sama ya. Pasti untuk gambarnya aja kan tadi beberapa iya, teks. yang bentuknya sama aja tadi kayak yang di, jadi yang di WA tadi itu di share aja dah masing-masing itu ya, di upload. Soalnya saya ngurutinnya lagi agak ribet gitu kalau di Edlink ini. Kalau tiap anggota ngupload kan saya bisa tahu, oh ini anggotanya ini aja gitu kan. Sama mirip kayak yang apa itu yang kemarin Kahoot itu, ya diupload aja begitu. Tapi cuma ini kan sama, satu anggota klub atau kelompok itu jawabannya sama, upload aja untuk ngedeteksi, saya deteksi aja, oh ini kumpul gitu aja ya. Terus Ya, jangan Pak. sampai ada yang anggota kelompoknya nggak upload, takutnya nggak kedeteksi ngumpul gitu ya. Oke, gitu aja. Udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertemuan berikutnya ini saya siap-siap bikin UASnya itu ya. Assalamualaikum.